Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiani dengan NIM 211510901031 dari program studi penyuluhan pertanian. Terdapat lebih dari 500 kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya ada lebih dari 500 pilkada pula yang harus diselenggarakan oleh negara. Tak ayal, pesta rakyat ini begitu mempesona, hingga banyak penyelenggara negara terbuai suap menyuap sengketa pilkada. Inilah Akil Mukhtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013 sampai dengan 2016, yang kala itu tengah menjabat menggantikan Mahfud MD. Belum tunai masa jabatan mulianya, Hakim Agung ini terjaring operasi tangkap tangan KPK dan terbukti melakukan transaksi suap tanpa perantara. Akil ditangkap di rumah dinasnya berikut alat bukti, yakni pecahan dolar Amerika dan Singapura senilai 3 miliar rupiah. Selidik punya selidik, suap menyuap yang dilakukan Akil bukanlah kali pertama. Dalam persidangan, Akil didakwa 6 pasal terkait perkara-perkara pilkada yang ia tangani kala menjadi pejabat negara. Sungguh ironi, Yang Mulia penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi justru terlibat langsung menjadi aktor kunci. Yang Mulia yang seharusnya mendukung efektivitas pembangunan melalui kepala daerah, namun memberi celah izin proyek diberikan dengan cara tidak sah. Kasus suap pilkada mempengaruhi kehidupan bernegara dan melanggengkan korupsi yang melembaga. Maka bukan hanya negara, tapi juga rakyat yang menjadi korbannya. Inilah 6 dakwaan Yang Mulia Akil Mukhtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dakwaan pertama, Akil menerima suap terkait pilkada beberapa daerah, diantaranya Pilkada Kabupaten Gunung Mas sebesar 3 miliar rupiah, Pilkada Lebak sebesar 1 miliar rupiah, Pilkada Kabupaten Empat Lawang sebesar 10 miliar rupiah dan 500 ribu US dollar, Pilkada Kota Palembang sebesar 20 miliar, dan Pilkada Lampung Selatan sebesar 500 juta. Pada dakwaan kedua, Akil menerima suap dalam sengketa Pilkada Kabupaten Buton sebesar 1 miliar rupiah, Kabupaten Pulau Morotai sebesar 3 miliar rupiah, Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 1,8 miliar rupiah, juga sebuah janji pemberian 10 miliar rupiah terkait keberatan hasil Pilkada Jawa Timur. Dakwaan ketiga, Akil meminta 125 juta rupiah pada Wakil Gubernur Papua periode 2006-2011 terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigul, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga. Pada dakwaan keempat, Akil menerima uang dari adik Gubernur Banten, Tubagus Khairiwardana alias Wawan, sebesar 7,5 miliar rupiah. Uang ini tentu saja berkaitan dengan sengketa Pilkada Banten. Sementara dakwaan kelima dan keenam menyebut Akil melakukan tindakan pencucian uang sebesar 60 miliar rupiah saat menjadi anggota DPR RI dan 120 miliar rupiah saat menjadi Hakim MK. Total gratifikasi dan suap yang diterima Akil Mukhtar mencapai lebih dari 210 miliar rupiah. Bila angka tersebut digunakan untuk pembiayaan anak sekolah, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, maka ada lebih dari 1.300 anak Indonesia bernasib baik mendapatkan pendidikan yang layak. Putusan penjara seumur hidup yang dijatuhkan Mahkamah Agung adalah salah satu capaian hukuman tertinggi di KPK. Hal ini sekaligus menjadi akhir perjalanan suap Akil Mukhtar. Kini, ia tengah menjalani sisa hidupnya di Lapas Sukamiskin hingga akhir hayatnya menanti. Ada lagi yang barusan terima kemurahan hati juga.
Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang tersangkut kasus tilap menilap dana bansos. Ia dituntut 11 tahun penjara oleh jaksa dari KPK. Korupsi di tengah pandemi loh, kurang buas apa lagi coba? Perlu digarisbawahi, jaksa yang menuntut 11 tahun itu dari KPK. Iya, KPK anak buahnya Pak Firly Bahuri, KPK yang sekarang itu, yang beberapa bulan lalu berani koar-koar soal hukuman mati mereka yang menilap uang rakyat di masa pandemi. Penegakan hukum ini soal bobot, soal ukuran, juga soal kepantasan. Yang pegang kendali memang hanya beberapa, tapi kita bisa menilai seberapa impas dan pantas. Akil Mohtar, Ketua Mahkamah Konstitusi yang tersangkut suap pemilu kada, bisa dituntut seumur hidup. Kenapa yang mencatut uang makannya rakyat miskin yang sedang terjepit karena pandemi, kok hanya 11 tahun? Repot ini, repot. Di sini saya akan menganalisis dan mengkritisi sedikit mengenai hasil sidang dari kasus Ahil Muchtar dan kasus dari Juliari Batubara. Dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan suap pilkada yang dilakukan oleh Ahil Muchtar merupakan sebuah perbuatan pidana yang sifatnya luar biasa. Hal tersebut juga harus dicegah dan diberantas dengan cara yang luar biasa pula. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ahil Muchtar pada tanggal 3 Oktober 2013, kemudian dijebloskan ke penjara seumur hidup dengan denda 10 miliar dan pencabutan hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Pada tanggal 23 Februari 2015, Hakim pada Mahkamah Agung pun menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup dan denda 10 miliar. KPK memberikan dakwaan berlapis kepada Ahil Muchtar, yakni dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dakwaan ke-1 primer dijerat dengan 6 pasal, yakni 4 pasal UU Pemberantasan TPK dan 2 pasal UU TPPU. Itu adalah 6 pasal yang diberikan kepada Ahil Muchtar. Yang pertama yaitu pasal 12 huruf C UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Yang kedua yaitu pasal 12 huruf C UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Yang ketiga yaitu pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Yang keempat yaitu pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Yang kelima yaitu pasal 3 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.
Yang keenam yaitu pasal 3 ayat 1 huruf A dan C UU RI nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU RI nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang Jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Dalam kasus Ahil Muchtar ini sebenarnya dapat dijadikan contoh dalam hukum di Indonesia. Akan tetapi, mengapa pada kasus Juliari Batubara yang melakukan korupsi di tengah pandemi malah hanya diberikan hukuman 11 tahun penjara? Padahal beberapa bulan yang lalu terdapat ancaman hukuman mati dari KPK untuk kasus korupsi yang dilakukan saat bencana. Penegakan hukum di Indonesia ini sangatlah penting agar tidak ada lagi oknum-oknum yang berani melakukan korupsi dan juga pelanggaran-pelanggaran lainnya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.